Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Tuan Sir. Pasti dari kita semua setuju ya kalau Pokemon itu evolusinya keren-keren banget kan? Caterpie jadi Battlefree, Charmander jadi Charizard, ya itu masuk akal dari bentuknya aja gitu ya kan? Tapi ada juga loh evolusi yang kalau dipikir-pikir ini Game Freak lagi ngelantur apa gimana gitu kan. Hari ini aku bakalan bahas 10 Pokemon dengan evolusi paling gak masuk akal, absurd, sampai bikin kepala ngebul sendiri mikirin gimana konsepnya gitu kan. Nomor 1 dijamin bikin kamu salto deh kayaknya. Atau kamu udah ngebaca kira-kira nomor 1 apaan? Jadi tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Remoraid. Kita mulai dari yang masih mendingan. Sebenarnya nggak mendingan juga ya, karena agak bener-bener bikin pusing banget lah. Remoraid itu kan ikan kecil yang desainnya mirip kayak pistol. Oke, masih ikan gitu kan. Terus evolusinya jadi Octillery, gurita yang bentuknya juga mirip meriam gitulah. Logikanya, oh dia di-upgrade gitu kan dari pistol jadi meriam gitu. Masuk akal kalau dari segi senjata. Tapi, bro, ikan jadi gurita, itu beda film banget nggak sih? Game Freak ya lupa kayaknya biologi gitu kan. Minimal kasih kayak tahap kedua kayak gitu untuk perkembangannya biar agak masuk akal gitu kan. Corvada. Nah ini nih evolusi yang dari segi logika laut aja juga udah aneh banget. Carvanha itu ya piranha kecil, badannya gepeng, giginya runcing, ukurannya cuma 80 cm gitulah. Imut tapi galak gitulah intinya ya. Terus evolusi jadi Sharpedo, bentuknya berubah total jadi hiu torpedo gitulah pokoknya. Panjangnya 1,8 meter, badannya silinder kayak rudal, giginya makin ngeri, siripnya kayak pisau gitulah intinya. Nggak masuk akalnya di mana? Ya kita tahu piranha itu ikan air tawar ya kan. Sharpedo itu ikan air laut. Dari sungai Amazon tiba-tiba pindah ke lautan. Gimana ya konsepnya? Intinya kayak gitulah. Piranha jadi hiu, agak gimana gitu. Meskipun sama-sama ikan predator gitu kan, tapi tetap aja nggak nyambung. Shroudle. Ini Gen 9 yang desainnya males tapi dipaksa gitulah intinya. Shroudle itu tikus kecil ungu ya kan. Tema poison painting yang imut kecil kayak coretan anak TK gitulah ya kan. Terus evolusi jadi Gravaiai, tiba-tiba jadi monyet gitu kan. Serius, dari tikus jadi monyet apa enggak jauh banget gitu konsepnya. Badannya kurus, jarinya panjang juga dan mukanya serem banget. Nggak masuk akalnya ya kalian pikir aja gitu kan. Dari yang awalnya misalnya hewan pengerat tiba-tiba jadi primata. Gitu aja udah nggak nyambung sama sekali. Cosmog. Oke, ini parah sebenarnya ya. Cosmog bentuknya kayak balon awan kecil, beratnya cuma 0,1 kg aja lah ya kan. Ringan banget dan ketiup angin aja sebenarnya udah mental. Evolusi pertamanya jadi Cosmo M yang tiba-tiba banget nih beratnya 999,9 kg. Seberat tank gitulah intinya. Padahal bentuknya masih kayak meteor kecil yang nggak bisa gerak gitu malah. Dari balon jadi besi yang sangat berat itu udah bikin logika kita jadi panas banget nggak sih? Terus dia bakalan berevolusi lagi jadi Solgaleo dan juga Lunala, yaitu singa dan juga kelelawar raksasa. Jadi urutannya ini antara balon, meteor besi 1 ton, terus jadi kayak singa atau kelelawar gitu. Clamper. Clamper itu adalah kerang mutiara, imut dan cangkangnya juga bagus gitu kan. Terus dia bisa berevolusi tergantung item gitu ya. Kasih Deep Sea Tooth jadi Hauntel, ikan belut laut dalam yang mulutnya nganga serem banget lah intinya. Kasih Deep Sea Scale jadi Gorebyss, ya ikan duyung anggun yang bahkan berkebalikan dari sebelumnya lah intinya. Nggak masuk akalnya sebenarnya karena ini adalah kerang jadi ikan gitu. Cangkangnya ya kemana gitu kan? Dilepas atau dijual? Evolusi tapi malah ngilangin ciri khas utamanya gitu. Wurmple. Ini bisa dibilang adalah salah satu evolusi Pokemon yang cukup random ya di generasi ketiga. Wurmple itu ulat kecil merah gitu kan. Terus pas mau jadi kepompong, dia gacha gitulah. 50% jadi Silcoon, 50% jadi Cascoon gitu. Nah yang nggak masuk akal, dua kepompong itu beda total. Silcoon putih mulus jadi Beautifly kupu-kupu cantik gitu. Cascoon ungu yang berduri jadi Dashstock ngengat yang beracun. Padahal dari luar ya Wurmple-nya sama persis gitu. Dan sebenarnya kupu-kupu nggak ngelakuin ini juga ya. Poliwag. Kecebong jadi kodok itu normal, sebenarnya normal banget malah.
Tapi evolusi dari generasi kedua ini bikin evolusi Poliwag ini agak di luar nalar juga sebenarnya. Poliwag ke Poliwhirl atau Poliwhirl itu punya spiral di perutnya dan warnanya tetap sama. Bahkan bentuknya juga sebenarnya menyesuaikan bentuk pertamanya gitulah. Evolusi jadi Politoed, oke spiralnya masih ada, tapi itu nggak menonjol sama sekali. Dan yang bikin dia aneh banget ya tentu saja warnanya gitu. Karena dia bahkan ya nggak sesuai sama bentuk pertamanya juga. Percabangan sih percabangan gitu kan dari Poliwhirl ke Politoed. Tapi apakah kalian melihatnya itu nyambung? Duraludon. Ini yang cukup baru ya sebenarnya. Duraludon itu robot naga dari baja plus beton gitulah. Tinggi, langsing, bentuknya kayak gedung pencakar langit gitulah pokoknya. Evolusi jadi Archaludon, dia jadi apa coba? Jadi jembatan, cok. Serius, lehernya melengkung ke bawah, badannya gepeng, terus ada 4 kaki kayak pilar jembatan gitulah intinya. Ya emang sih ini infrastruktur juga ya kan, tapi kayak aduh, nggak sesuai banget nggak sih? Barboach. Di generasi ketiga yaitu Rubis Sapphire, Barboach itu ikan lele kumis kecil dan kayak spotted illoch gitulah pokoknya. Terus evolusi jadi Whiskas. Serius bro, ini beda banget sebenarnya ya. Whiskas ini ya lele yang sangat besar, kumisnya panjang, tapi di kepalanya juga ada 3 garis dan 2 titik gitulah intinya. Nggak masuk akalnya, dari lele biasa yang kecil banget, bahkan itu sebenarnya bukan sesuatu yang sangat-sangat menonjol ya. Tiba-tiba jadi lele yang gede banget gitu kan. Inspirasinya ini bisa dibilang campur aduk banget deh. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah dia nyambung? Magikarp. Dan tentu saja juara pertama kalian udah memikirkannya dari awal pasti ya. Raja evolusi paling gak masuk akal. Magikarp itu ikan cupu yang statistiknya paling lemah, jurusnya cuma splash dan dijelek-jelekin semua trainer lah intinya. Beratnya 10 kg, panjangnya 90 cm. Evolusi jadi Gyarados, naga laut setinggi 6,5 meter, berat 235 kg, bisa ngancurin kota, bikin tsunami, punya durability intimidate yang bikin musuh mental gitu. Dari ikan kakap merah yang kecil tiba-tiba jadi naga yang berwarna biru. Apa nggak di luar ekspektasi sekali ya teman-teman? Hah? Pokédex bilang energi yang numpuk di tubuh Magikarp selama bertahun-tahun meledak pas evolusi gitu. Oke, tapi meledaknya nggak sampai jadi naga juga dong gitu kan? Kenapa nggak jadi ikan yang lebih besar aja gitu kan? Dan itulah dia beberapa evolusi Pokemon yang paling nggak masuk akal. Dari ikan jadi naga, dari kerang jadi duyung, sampai robot jadi jembatan. Game Freak memang jago bikin kita ketawa dan mikir keras juga sebenarnya ya. Tapi ya justru karena absurd inilah Pokemon jadi seru kan. Kalau semua evolusinya logis ya bosenin juga gitu kan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.